Tito sudah mengumumkan ke publik, mungkin agar publik bisa memberikan masukan. Ya. Ada 3 nama. Dari ketiga ini, saya lihat semuanya berpotensi. Tinggal Pak Jokowi memilih. Internasional, JIS, kita namanya nggak mau JIS, kita maunya Stadion Muhammad Nunya Tamrin. Undang-undang ibu kota udah berlaku nih, Jakarta udah bukan ibu kota lagi. Jadi Jakarta nanti jadi provinsi yang sejajar dengan provinsi yang lain, udah bukan ibu kota. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BST dimanapun Anda berada, 16 Oktober 2022. Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir. Kira-kira siapa saja yang akan menggantikan posisi Anies Baswedan? Kita akan bahas bersama seorang dosen di ISTA Al-Kamal Jakarta, pengamat politik, pengurus Bamus Betawi, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua KPUD Jakarta Barat periode 2013-2018, Bang Haji Junaid SPD MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, sehat Bang Junaid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Junaid, ini 16 Oktober nggak lama lagi loh. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Kira-kira siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan nih dengan berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan? Menarik nih. Menarik ya. Menteri Dalam Negeri Pak Tito sudah mengumumkan ke publik, mungkin agar publik bisa memberikan masukan. Ya. Ada 3 nama. 3 nama yang diusulkan kepada Presiden Pak Jokowi. Yang pertama itu Pak Marullah Matali. Dia itu sekarang menjabat Sekda Provinsi DKI Jakarta. Iya. Yang kedua Pak Juri Ardiantoro. Iya. Dia itu sekarang menjabat Deputi 4 kantor KSP, Kementerian Presiden, Pak Muldoko ya. Yang ketiga itu Pak Heru Budiono. Dia itu sekarang menjabat Kepala Staf Kepresidenan Pak Jokowi. Nah, Oke. jadi dari 3 nama ini udah beredar ya, bocor ya, udah beredar. Dan dari ketiga ini saya lihat semuanya berpotensi. Tinggal Pak Jokowi memilih. Karena itu ada hak prerogatif Pak Jokowi memilih. Oke. Jadi undang-undangnya, undang-undang pemerintahan daerah mengatakan bila gubernur wali kota selesai masa jabatannya, maka diangkatlah seorang pejabat untuk menggantikannya. Nah, dari ketiga nama ini, 3-tiganya Jokowi kenal. Contoh misalnya ya, ketika Pak Jokowi jadi gubernur di Jakarta, itu Pak Marullah Matali, dia wali kota di Jakarta Selatan. Artinya dekat kan? Nah, Pak Juri misalnya, ketika Pak Jokowi maju jadi presiden, itu kan KPU-nya Pak Juri. Pak Juri ketua KPU-nya, KPU pusat. Artinya dekat juga kan? Apalagi sekarang dia di kementerian sama Pak Jokowi, di KSP di bawahnya Pak Muldoko. Kalau nggak ada Deputi 4 kalau nggak salah Pak Juri ini. Sama-sama orang Jawa. Yang ketiga Pak Heru ini, waktu Pak Jokowi gubernur, Pak Heru ini wali kota Jakarta Utara. Dekat juga kan? Nah, pas Pak Jokowi jadi presiden, Pak Heru ditarik tuh jadi staf kepresidenan yang makin baju Pak Jokowi, hari ini bajunya apa, besok bajunya ya Pak Heru itu. Nah, kira-kira ini dari Bang Junaid sendiri nih, potensi dari ketiga itu siapa yang akan melanjutkan tugas-tugas dari Pak Anies? Saya orang Betawi ya, pengen jadi gubernur orang Betawi ya, Pak Matali ya, Pak Marullah Matali. Itu kan pengennya, pengen saya. Tapi ini kepentingannya kepentingan politik. Jadi gubernur ini akan menentukan jalannya pilkada. Pilkada di Jakarta, kan gubernur akan ngatur-ngatur. Iya. Yang mau dimenangin siapa? Pasti ada kepentingan. Nah, kebetulan Pak Heru ini dekat sama orang PDI. Okay. Jadi yang kemungkinan jadi kayak Pak Heru.
Ini Bang Junet sendiri juga di pengurus di Bamus Betawi. Ya, saya pengurus di Bamus Betawi. Sebagai apa? Saya ketua OKK yang mengkader pengurus Bamus itu ya saya. Nah, ini dari Bamus Betawi sendiri, apakah ada yang ingin dicalonkan nih? Menarik nih. Nah, Bamus Betawi ini kan ormas ya. Ormas tidak punya afiliasi ke partai. Tapi ormas ini punya kekuatan massa. Kita pernah dorong ya, karena syarat calon gubernur itu bukan hanya dari partai ya, undang-undang pilkada, dia bisa dari perseorangan. Oke. Ya, jadi perseorangan itu bisa mencalonkan gubernur. Nah, jadi Bamus Betawi sebagai organisasi punya massa, punya KTP, bukti dukungan sebagai calon gubernur bisa. Nah, kita punya kader ya, punya kader yang mau kita tampilkan. Dia ini sekarang menjabat senator di DPD MPR RI. Oke. Belum kita penjajakan tampilkan, tapi udah siap-siap karena masih waktu masih lama. Waktu masih lama. Tapi kita akan ada, udah lama kita kangen banget gubernur orang Betawi gitu. Memang ada ya perbedaannya apa sih Pak yang paling signifikan memiliki gubernur yang asli Betawi sama yang bukan Betawi? Oh, contohnya, kita minta ya Stadion Jakarta Internasional JIS, kita namanya nggak mau JIS, kita maunya Stadion Muhammad Nunya Tamrin. Tapi Pak Anies, jangan, ini kan stadion internasional. Tapi Anies nih sebelum mangkat nih, dia bikin jalan-jalan Toko Betawi, Jalan Sipitung, Jalan Binyamin, jalan yang ini, walaupun kontroversi ya, orang banyak menolak ya. Iya. Ya, jadi kita pengen, jadi kalau gubernurnya orang Betawi, minimal ada perhatian buat Betawi, apalagi ya undang-undang ibu kota udah berlaku nih, Jakarta udah bukan ibu kota lagi. Jadi Jakarta nanti jadi provinsi yang sejajar dengan provinsi yang lain, udah bukan ibu kota. Iya. Mungkin potensi gubernur Betawinya itu ada. Gitu. Memang sejauh ini belum terlihat perhatiannya ke warga-warga Betawi khususnya. Saya nggak bilang kurang ya. Memang karena 2 tahun Gubernur Anies ini ada masalah COVID, jadi program-program bantuan untuk budaya dan pelestarian kebudayaan Betawi anggarannya 0, kosong, memang nggak ada kalau saya bilang jadinya. Jadi ya kemarin habis dana, kita lihat habis dana buat bangun stadion, buat Formula E, buat Betawinya kurang. Nah, jadi harapannya ke depan nih, siapapun yang terpilih sebagai PLT nanti dari Bamus Betawi sendiri, harapan Abang sendiri seperti apa? Iya, PLT ini memang punya kewenangan dia ya untuk meneruskan pembangunan, apakah mau meneruskan Anies atau tidak meneruskan, itu full 100% dia punya kewenangan. Iya. Ya. Karena Anies selesai, karena RPJMD-nya Anies selama 5 tahun selesai, udah selesai. Jadi gubernur baru yang meneruskan. Karena belum ada gubernur baru, karena sifatnya PJ itu pelaksana jabatan gubernur, kan nggak boleh yang strategis. Jadi selama PJ ini nggak boleh mengangkat wali kota, nggak boleh. Nggak boleh mengangkat sekda, nggak boleh. Karena dia meneruskan, yang sifatnya eselon 1 itu nggak boleh diganti. Tapi kalau program bisa, kalau program kan ketok sama DPRD. Misalnya program apa, pelestarian budaya Betawi dan lain sebagainya diadakan lagi boleh. Tapi kan kalau PJ-nya bukan orang Betawi, nggak tahu, ya kan? Belum tahu ya? Belum tahu. Nah, ini ada isu juga nih, Bang Junet, Risma dan juga Gibran. Ada kemungkinan juga kah kira-kira? Oh, itu udah yang bicara, udah petinggi partai PDIP. Udah pasti itu. Udah pasti ya. Jadi gini, PDIP sama dengan Pilpres dan Pilkada. Dia punya kewenangan sendiri. Ya? Enggak, partai dia sendiri untuk mencalonkan gubernur. Beda dengan partai Gerindra, dia harus gabung dulu. Beda dengan partai misalnya PKS, dia harus gabung dulu mau nyalonin gubernur. Tapi kalau PDI sendiri, misalnya PDI nyalonin Risma, oh itu udah 99%. 99%. Tinggal diketok aja itu. Tinggal Risma siapa pasangannya. Kalau Gibran itu ke Jawa Tengah. Gibran kan gede di Solo, dan itu juga saya udah dengar Gibran di Solo lah.
Jadi nanti bebarengan, kan pilkadanya bebarengan nih. Gibran di Solo, Risma di Jakarta, Rano Karno di Banten, siapa di mana, itu PD udah siapkan orang. Kalau saya monitor udah. Jadi sebenarnya tinggal dia, calon-calon itu tinggal mengkondisikan saja. Nah, itu pergerakan. Yang menarik itu Gerindra. Iya. Maksudnya wakil gubernur kita ini Anies. Wakil gubernurnya Anies Pak Arija. Lah kalau Anies nyapres, Arija kemana? Dia ke gubernur. Kayaknya dia ke gubernur. Prediksi saya, dia maju dari gubernur. Arija Patria ini. Jadi lawannya Risma. Lawannya Risma. Kalau dari partai-partai lain, sudah ada pergerakan kah? Saya kira mereka partai lain masih mikirin pilpres ya, nggak mikirin gubernur. Paling rata-rata nanti tinggal bergabung aja, bergabung ke Arija atau bergabung ke Risma atau ada tokoh Betawi ya, mungkin dia nyari popularitas agar orang Betawi dukung ya dia bergabung. Oke. Jadi saya kira ya kalau Jakarta ruwet-ruwetnya begitu. Tapi Anies nih ya, apakah Anies boleh balik lagi jadi gubernur? Boleh menurut undang-undang. Tapi kan nggak pantas. Anies ini pernah ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat. Mau maju jadi presiden. Sekarang mau maju jadi presiden. Pahit-pahitnya nih besok nih Anies. Udah maju Anies di koalisi. Tahu-tahu pas lagi didaftarin, Anies nggak didaftarin. Misalnya yang tadi saya bilang ada pecah koalisi itu, pecah koalisi. Akhirnya nggak nyalonin Anies AHY. Anies paling jadi tim sukses atau jadi menteri. Kayaknya dia kalau balik lagi ke gubernur, prediksi saya tipe Anies itu nggak nurun gitu. Artinya udah waktunya saya presiden atau menteri lah. Iya. Walaupun undang-undang Anies boleh nyalonin gubernur. Kalau Anies nyalon gubernur nih, nggak pakai kampanye gue jadilah kepilih dah dia. Kepilih. Cuma kan ya itu, dia kayak udah naik ke atas lah. Nah, kira-kira di Bang Jones sendiri untuk melihat di pemilihan gubernur kali ini, apakah akan lebih sehangat atau seperti apa seperti di 2017 lalu? Oh iya. Ini yang mungkin kita khawatirkan. Orang khawatir ya. Tapi karena ini bebarengannya tahun 2024 tahun politik dari presiden. Presiden kan putaran pertama 14 Februari, putaran kedua 26 Juni. Presiden dilantik bulan Oktober. Sedangkan pilkadanya 24 November. Saya kira kalau di Pilpres tidak ada polarisasi, saya kira di gubernur udah capeknya aja sih. Orang udah capek politik, udah habis capek bertempur di presiden, di gubernur udah nggak terlalu terpolarisasi. Apalagi misalnya nanti calonnya Risma. Risma kan misalnya nggak rentan, kan kalau 2017 kan rentan agama, Pak. Ahok lawan Anies. Itu kan polarisasinya kan jelas sekali kan, kelihatannya. Kalau besok misalnya Anies lawan Arija, apalagi ada 3 lagi, misalnya 1 lagi orang tokoh Betawi, nggak ada kekhawatiran terjadi polarisasi pemilih itu nggak terjadi. Kecuali memang Ahok turun lagi. Ada kemungkinan. Kalau Ahok turun, wah itu polarisasi akan keluar lagi, merapat lagi itu. Cuma kan apa benar PDIP nyalonin Ahok, udah ada Risma istilahnya yang orang berhasil di Surabaya kan jadiin menteri sosial untuk benahin Jakarta kan gitu. Kira-kira untuk yang harus diantisipasi untuk bagi calon-calon pemilih nanti, khususnya calon pemilih gubernur kita, apa nih mungkin saran dari Bang Jones sendiri? Oh iya, untuk warga-warga Betawi. Jadi gini, sudah saatnya lah masyarakat Betawi ini kan ada 25%. Cobalah bersatu biar gubernurnya orang Betawi. Udah lama kita kangen gubernur orang Betawi. Tanah Betawi, tanah orang Betawi, gubernur orang. Coba lihat daerah-daerah, nggak ada. Di Lampung pasti orang putra Lampung. Kita ke Jawa Timur, putra Jawa Timur. Orang Bali, putra Bali. Kapan nih putra Betawi ya harapan saya. Agar lebih memperhatikan kebudayaan Betawi, nah, itu juga masyarakat Betawi sendiri. Jadi kita melihat terus berkembang budaya Betawi makin dikenal oleh luar sampai internasional ya. Iya, itu kan cita-cita itu. Kita orang Betawi. Jangan orang Betawi digusur mulu. Teman-temannya pada digusur.
Harapannya semoga terkabul ya, Iya, Bang Junaid. terkabul ya, mudah-mudahan. Bang Junaid, terima kasih atas waktunya. Dan betul. terima kasih untuk Besti dimanapun Anda berada. Saksikan terus dan jangan lupa untuk share, like, dan juga komen. Saya Faizal Aprali, pamit undur diri. Sampai jumpa.